Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Welcome back to my channel in Koko Jabal channel. Maaf ya guys ya, soalnya sekolahku kan udah di MTS, terus pulangnya itu Sabtu, jadi tugasnya yo banyak, terus tugasnya kelompok-kelompokan bisa nih. Nah sekarang, oh ya BTW, how are you everybody? I'm fine, thank you. And you? Oke, kita masuk ke jenis sifat Allah yang pertama, yaitu wujud. Wujud artinya adalah ada. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan adanya alam semesta dan seisinya. Coba kita bayangin guys, meja itu ada karena ada tukang kayu. Pakaian atau baju itu ada karena ada penjahit. Nah, alam ini ada karena ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu guys. Nah, sekarang kita masuk ke salbiyah. Yang kedua, sifat Allah adalah qidam. Qidam artinya adalah terdahulu. Jadi sebagai zat yang menciptakan alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti lebih dulu ada sebelum makhluknya. Nah, akal saya mengatakan bahwa tukang kayu itu lebih dahulu ada daripada meja yang dibuatnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pencipta alam semesta. Dia juga lebih dahulu ada sebelum alam ini ada. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu udah ada duluan sebelum alam ini ada, gitu loh guys. Nah, selanjutnya adalah baqo. Baqo artinya adalah kekal. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ada dan tidak akan mengalami kebinasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 26-27 yang artinya adalah semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan rusak ya guys ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta tidak akan rusak, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekal selamanya dan tidak akan pernah mati. Oke, selanjutnya mukhalafatu lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada, maksudnya pasti berbeda dengan makhluknya, mulai dari sifat, zat, dan perbuatannya. Itu sudah pasti beda dengan makhluknya ya guys ya. Oh ya, BTW, sifat-sifat Allah ini biasanya juga dipakai waktu pujian-pujian di masjid gitu loh guys. Contohnya kayak wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat. Nah itu. Oke, lanjut lagi, tadi sampai mana aku lupa. Ya mukhalafatul lil hawadisi, dan selanjutnya adalah qiyamuhu bi nafsihi. Qiyamuhu bi nafsihi artinya berdiri sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan siapapun dari kekuatan lain karena mempunyai kekuatan pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran surat Al-Ankabut ayat 6. Ini kamu ini ngapain sih? Aduh. Oke, lanjut.
wahdaniyah. Ya, wahdaniyah artinya adalah esa. Allah itu esa atau satu, tidak tersusun dari beberapa unsur atau badan, dan tidak ada zat yang menyamai zat Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya Allah tidak terdiri dari dua sifat yang sama, dan tidak ada satupun yang menyamai sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 22, "Lau kana fihima aliha illallahu lafasadata fasubhana Allahi rabbil arsy amma yasifun." Artinya, sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Ya, telah rusak binasa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arsy daripada yang mereka sifatkan. Itu tadi adalah Quran surat Al-Anbiya ayat 21. Maksudnya 22. Dan yang selanjutnya adalah Qudrat, artinya kuasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa atas segala sesuatu, dan kekuasaannya itu tidak terbatas. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 20, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Qudrat artinya kuasa. Dan yang ke-8 adalah iradah, artinya adalah berkehendak. Allah Subhanahu wa taala itu maha berkehendak, dan kehendaknya itu tidak terbatas, dan segala sesuatu yang berjalan di dunia ini itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada orang meninggal, itu adalah kehendak Allah, kun fayakun, maka terjadilah. Yang ke-9 adalah ilmun, artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua ciptaannya, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perkara yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya dengan jelas, ya. Jadi walaupun kita sembunyi kemana-mana aja, orang lain nggak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala itu akan tahu, karena Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Dan yang ke-10 adalah hayat. Hayat artinya adalah hidup. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu kekal, abadi, tidak akan pernah mati. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran surat Al-Imran ayat kedua. Oke guys, itu tadi adalah 10 sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan masih ada 10 lagi. Penasaran? Tetap stay tune in Koko Jabal Channel. Jangan kemana-mana. Bye. Cosplay Spiderman. Oke guys, tetap stay tune in Koko Jabal Channel. Dan sekarang udah mau waktunya azan, dan aku bakal buru-buru ke masjid. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya guys, lupa 10-nya lanjut besok lagi ya guys ya. Ini sekarang aku mau sholat maghrib dulu soalnya mau adzan. Oh ya, ini perkenalan, namanya Oyong. Halo. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel in Koko Jabal Channel. Nah, kali ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan materi akidah akhlak, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
kan ada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala kan ada 20 kan. Nah, minggu kemarin itu baru bahas 10. Nah, sekarang mau bahas 10 lagi. Oke. Oke, minggu kemarin itu sampai 10 itu yang apa ya? Yang hayat. Ya, yang hayat itu artinya hidup. Sekarang yang ke-11. Artinya sama, yaitu Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala itu mendengar semua perkataan makhluknya, maupun perkataannya itu bisik-bisik ataupun tidak terdengar oleh orang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala akan tetap mendengarnya. Oke guys, lanjut yang ke-12. Basor artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat semua Allah Subhanahu wa taala melihat semua perbuatan yang dilakukan oleh makhluknya. Contohnya semut hidup kecil yang jalan di tengah malam, Allah itu tetap bisa melihatnya, sedangkan manusia kan pasti nggak bisa melihatnya guys. Lanjut yang ke-13. Kalam artinya berfirman. Firman Allah Subhanahu wa taala itu tanpa suara dan kata-kata. Beda, tidak seperti perkataannya manusia. Manusia itu berkata dengan kata-kata yang disusun dan ada suara. Sekarang lanjut yang ke-14. Nah, 14 sampai 20 itu artinya sama guys, sama yang sebelum-sebelumnya itu dari berapa ya, dari 10 kayaknya, 10 ke belakang, 10 ke atas ya, itu artinya sama. Contohnya yang ke-14 ini ya, 14 itu Qadiron. Qadiron artinya maha kuasa. Nah, ini sama kayak Qudrat. Qudrat artinya kuasa ya, jadi sama aja gitu guys. Kenapa sama? Soalnya ya kalau yang Qadiron ini itu kan sifat Allah yang maknawiyah. Nah, maknawiyah itu ngikut sama sifat Allah yang ma'ani. Nah, masih ingat kan yang 4 itu ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Nah, yang ma'ani ini sama maknawiyah itu sama. Ma'anawiyah ikut sama ma'ani gitu guys. Jadi artinya sama-sama. Kita lanjut yang keberapa tadi? Yang ke-14 ya. Yang ke-14 itu Qadiron yang artinya maha kuasa. Yang ke-15 Muridan artinya yang maha berkehendak. Jadi tinggal ditambah yang maha berkehendak, yang maha kuasa, ditambahi yang maha gitu guys ya. 16 Aliman artinya yang maha mengetahui. Yang ke-17 Hayan artinya yang maha hidup. Nah, yang maha itu dari kata-kata maha itu artinya tidak ada tandingannya. Jadi Allah itu tidak ada tandingannya. Lanjut ke yang ke-18. Sami'an artinya maha mendengar. Yang ke-19 Basiron artinya maha melihat. Dan yang terakhir yang ke-20 adalah Mutakaliman artinya yang maha berfirman. Nah, yang terakhir yang ke-20 adalah Mutakaliman artinya yang maha berfirman. Nah, ini kan artinya sama kan guys ya, kayak yang ke-13 Kalam artinya maha berfirman. Nah, yang ke-20 itu Mutakaliman artinya yang maha berfirman gitu guys. Jadi sama. Jadi kesimpulannya adalah jika kita sudah mengetahui sifat-sifat Allah yang ada 20 itu, kita harus mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta alam semesta dan seisinya. Yang kedua, mempercayai bahwa makhluk itu bakal binasa, rusak, hilang, dan mati. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang zat yang menciptakan makhluk itu kekal dan abadi, tidak akan pernah mati. Ketiga adalah percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta dan berbeda dengan makhluknya. Jadi Allah itu yang maha pencipta, berbeda dengan makhluk yang diciptakannya gitu guys.
Yang keempat, senantiasa hidup dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah 4 kesimpulan kalau kita sudah mengetahui 20 sifat Allah itu ya guys ya. Oke guys, sudah jelaskan, Masya Allah, 20 sifat-sifat Allah tersebut tadi. Jadi hanya orang munafik yang memungkiri kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Sebagai manusia memiliki kewajiban. Ingat, kewajiban itu adalah hal yang harus kita lakukan. Kewajiban untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa atau satu. Oke guys, sampai sini dulu ya kita akhlaknya, dan sampai jumpa di akidah akhlak berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, enthusiastic, and achieve. Jaga kesehatan, bersemangat, dan berprestasi.